Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sahabat, saya mengulas tentang ketika monet kemudian langsung banyak yang dolar kuning, tidak mendapatkan sponsor, kemudian bagaimana kita mengklaim hak cipta kita dengan cara peninjauan ulang. Dan sekarang sahabat, saya ingin menunjukkan beberapa aturan yang harus kita taati lah dalam membuat konten dunia senapan angin sahabat. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa dunia senapan angin ini sahabat, walaupun legal di negara kita untuk kaliber 4,5 sahabat, namun untuk media YouTube dunia senapan angin ini sahabat juga dikelaskan kepada dunia senjata api sahabat, sehingga dalam aturan tentang dunia senapan angin sama dengan aturannya senjata api pada YouTube. Maka sekarang saya ingin menunjukkan beberapa aturan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut YouTube sahabat. Jadi sehingga bagi kita yang sudah monetisasi, untuk hati-hati agar tidak dolar kuning lagi, atau yang masih belum monetisasi agar hati-hati juga, agar nanti ketika sudah tiba saatnya untuk monetisasi kemudian mengalami nasib yang sama seperti saya sahabat, yaitu kuning sekitar 80% dari semua videonya, sehingga tidak ada sponsor yang masuk. Maka ayo kita langsung ke laptop saya sahabat. Yang perlu diketahui oleh para YouTuber ataupun konten kreator bediler adalah aturan atau kesesuaian untuk iklan terhadap konten yang kita miliki. Untuk konten kreator bediler ini masuk ke di sini kesesuaian iklan itu ada bahasa tidak sopan, konten khusus dewasa, kekerasan, konten yang mengejutkan, tindakan merugikan atau orang, konten terkait narkoba, kemudian memfasilitasi perilaku tidak jujur, konten mengandung kebencian dan penghinaan, konten yang terkait dengan senjata api. Konten kita itu sahabat, walaupun senapan angin karena wujud bentuknya dan beberapa aksesorisnya itu sama seperti halnya senjata api, walaupun hanya yang berbeda adalah metodenya sahabat, yaitu menggunakan tekanan angin bukan menggunakan amunisi yang ledakan api. Maka ayo kita pelajari untuk konten yang terkait dengan senjata api ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh sahabat. Dalam konten terkait dengan senjata api ataupun senapan angin saja sahabat, yaitu ada 3 hal, ada 3 aturan di sini ya. Kalau kita pilih yang paling atas ini, maka di sini ini aman untuk iklan YouTube Premium, pendapatan YouTube lainnya seperti merchandise. Kalau yang kita pilih yang nomor 2, iklan tidak ada, tapi kita juga masih mendapatkan YouTube Premium atau mendapatkan YouTube lainnya seperti merchandise dari YouTube. Tapi kalau kita memilih yang paling bawahnya, maka iklan dibatasi. Nah, ayo kita pelajari dulu sahabat. Kita pelajari dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang iklan terbatas lah. Yuk kita baca ya. Konten yang menunjukkan pembuatan ya, atau modifikasi senjata api, termasuk perakitan atau pembongkaran dalam konteks modifikasi. Nah, ini akan terbatas sahabat. Jadi modifikasi, pembuatan bullpup atau mendukung pembuat atau penjual senjata api, atau memfasilitasi penjualan senjata api, seperti halnya mereview sahabat. Nah, sering kan mereview suatu unit itu bisa terbatas sahabat. Mereview
penggunaan senjata api oleh anak di bawah umur tanpa penguasaan orang dewasa. Konten yang menampilkan senjata api yang dimodifikasi dengan popor atau peletuk, teleskop termal atau inframerah, atau menggunakan amunisi termal atau pembakar, konten yang menampilkan magazin berkapasitas besar 30 peluru atau lebih yang terpasang atau terpisah dari senjata api. Ingat sahabat, konten kita itu kadang-kadang terbaca sebagai senjata api, bukan senapan angin. Kecuali deskripsinya nanti kalian menggunakan istilah senapan angin, bedil, ataupun istilah-istilah dalam popor atau apapun itu kita peleseti dengan cara yang lain. Di dalamnya sahabat ada keterangan tambahan, yaitu di sini panduan cara menambahkan boom stock aksesoris untuk mengubah senjata semi otomatis menjadi otomatis ke senjata api. Namanya di sini ini akan terbatas iklannya. Rekomendasi produsen atau perusahaan senjata terbaik untuk membeli senjata api, misalnya 15 toko senjata terbaik. Ini juga sahabat, merujuk pengguna secara langsung ke situs yang memfasilitasi penjualan senjata api. Nanti kita umpamanya letakkan link pembelian juga, ini bisa masuk pembatasan. Promosi penjualan senjata api atau komponennya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan bagian atau komponen terkait senjata api yang penting bagi atau dapat meningkatkan fungsi dari senjata api yang meliputi bagian-bagian senjata yang sudah mencapai 80%, amunisi, klip amunisi, peredam, sabuk amunisi, popor senjata api, alat konversi senjata api, gagang senjata, teropong senjata api, alat didik. Video yang mendukung konten untuk toko senjata api, video yang mendukung produsen atau mempromosikan kode diskon untuk senjata api. Ini sahabat, video yang berisi petunjuk pembuatan senjata api, perakitan pembongkaran senjata api. Ini semuanya adalah hal-hal yang bisa tidak mendapatkan iklan, walaupun punya kita itu senapan angin sahabat. Kadang-kadang terbacanya ya senjata api kita, seperti halnya mereview popor dan sebagainya sahabat. Kita lanjut ya ke poin kedua. Di sini ini tetap iklan terbatas, itu premium. Apa itu? Penggunaan senjata api di luar lingkungan yang terkendali dan aman. Senjata apinya di luar lingkungan sahabat, terkendali dan aman. Penggunaan senjata airsoft gun, ini airsoft gun sahabat, atau peluru bola, ini bukan senjata api kan, terhadap orang lain. Ini kemudian main tembak-tembakan dengan orang lain sahabat, walaupun posisinya di lingkupnya aman tanpa perlengkapan pelindung. Ini dapat umpamanya kalian itu main todong-todongan dengan teman, ini bisa dapat pembatasan iklan sahabat. Beberapa contoh konten yang juga termasuk bagian kategori ini adalah menampilkan penggunaan senjata api di lingkungan yang tidak dipersiapkan atau tidak terkontrol, misalnya di jalanan umum, di rumah, di luar rumah, atau dimanapun yang dapat membahayakan orang di sekitar ataupun properti orang lain. Ini dapat pembatasan sahabat. Lalu kita masuk ke poin yang diperbolehkan sahabat, yaitu adalah aman untuk iklan semuanya. Saya akan bacakan ya. Senjata api non semi otomatis dan belum dimodifikasi, masih belum dimodifikasi sahabat, masih utuh. Popornya mungkin popor klasik, bukan popor bullpup dan sebagainya, yang ditampilkan di lingkungan yang aman seperti di tengah hutan atau di dalam ruangan atau di tengah hutan sahabat, kan aman posisinya. Seperti lapangan tembak atau area terbuka yang tidak dimaksudkan untuk membahayakan orang di sekitar ataupun properti milik orang lain. Kalau kita di halaman rumah sahabat, itu bisa terkena yang nomor 3 yang tadi itu, atau yang nomor 2 yang tadi itu. Perakitan atau pembongkaran senjata api dan senjata paintball untuk keperluan perbaikan atau perawatan, bukan pembuatan sahabat, perbaikan dan perawatan. Kalau pembuatan, modifikasi, itu masuk ke nomor 3 sahabat. Tadi itu masuk modifikasi. Tapi kalau umpamanya untuk membuka dan perawatan, tidak sahabat. Tapi kalau modifikasi, itu kena sahabat, kena dolar kuning. Saya sudah mengalaminya gitu. Ataupun mereview popor, mereview teleskop dan sebagainya,
Itu kadang-kadang kena sahabat. Tapi kemudian kita masuk poin-poin apa yang kemudian yang dibahas di sini. Beberapa contoh konten yang juga termasuk kategori ini. Ini aman ya sahabat, aman untuk iklan. Pembahasan membahas sahabat, yaitu menerangkan tentang legalisasi terkait penggunaan senjata api atau masalah pengendalian senjata api, ulasan dan demonstrasi senjata api. Hanya mengulas sahabat bahwa ini berfungsi untuk ini, untuk ini, untuk ini, ataupun kelebihan dan kelemahannya. Bukan mempromosi ya sahabat ya, hanya membahas, bukan mempromosi. Oh, ini senjata paling baik ini, namanya. Kalau promosi bisa saja kena sahabat. Konten yang menampilkan teleskop, nah ini, dan peredam suara senapan api, ini aman. Tapi bukan promo ya, hanya sekedar menampilkan, bukan promo. Ini terbaik, ini gini-gini, bukan. Senjata api mainan yang tidak digunakan untuk melukai seseorang atau merusak properti. Aslinya kita akan masuk ke poin ini sahabat. Kita masuk ke poin yang senjata api mainan lah, yang tidak bisa merusak properti aslinya. Karena memang senapan angin. Tapi karena istilah dan juga yang lain itu sama dengan senapan api, ini juga bisa berpengaruh sahabat. Di video sebelumnya sudah kasih tahu sebelum peninjauan ulang, dari 200 video yang saya miliki sekitar 180-an video kuning semuanya atau 150-an kuning semuanya. Kemudian definisi sahabat, apa definisi lingkungan aman? Mengacu pada lokasi seperti lapangan latihan penembak ataupun di tengah hutan sahabat, atau area tertutup ataupun di dalam rumah sahabat yang dibangun khusus untuk tujuan latihan menembak. Modifikasi yang dimaksud adalah mengacu pada apapun yang mengganggu, meningkatkan atau mengubah fungsi internal produk serta peletuk, popor atau amunisi peledak. Nah, ini modifikasi sahabat. Kemudian senjata api mainan adalah senjata api yang didesain untuk tidak berfungsi. Definisi ini mencakup senjata api yang hanya didesain untuk penembakan peluru kosong. Nah, oke. Mungkin dari ini sahabat bisa memahami lah kan, bahwa kita kalau mengikuti aturan yang pertama, tidak promo sahabat, tidak modifikasi secara perubahan dari apa namanya, unboxing, mereview, promo dan sebagainya, itu sahabat sering terkena dolar kuning. Nanti saya akan jelaskan beberapa video yang saya ajukan tuh dari 180, sekitar 180-an video yang saya ajukan peninjauan ulang yang tetap dolar kuning, yang tidak bisa diotak-atik sahabat. Saya akan tunjukkan nanti dan kita coba untuk memperbaikinya sahabat. Kita coba memperbaikinya, oke? Baik, begitulah aturan yang setelah ditetapkan oleh YouTube tentang dunia senapan sahabat, baik senapan angin, senapan api, senapan mainan dan sebagainya sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua agar kita membangun konten ini dengan baik dan juga bisa diapresiasi oleh sponsor yang membuat kita tambah semangat dalam membuat konten-konten baik edukasi maupun hiburan di bidang dunia senapan angin. Salam setelaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong sahabat.